Bung, apakah kamu sudah mengetahui tentang berita kekalahan Jepang? Hah? Belum dong. Emang apa yang terjadi dengan Jepang? Dan kudengar tentang sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan itu. Malam, Bung. Malam, Bung. Malam, Bung. Malam, Bung. Silakan duduk. Karena Jepang telah mengakui kekalahannya, ini saatnya kita melakukan proklamasi untuk kemerdekaan kita. Saya setuju. Setuju? Setuju. Waalaikumsalam. Ada apa? Tuan, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Rengas dulu. Hah? Ada apa di sana? Tidak usah basa-basi, kami saja. Hei, mau apa kalian? Hei, lepaskan! Siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa di sini ramai-ramai? Bung, kamu harus ikut kami ke Rengas dulu. Hah? Ada apa dengan Rengas Dengklok? Kami tidak bisa banyak bicara. Kita harus cepat. Tunggu, saya belum ganti baju. Lah, jelaskan saudara-saudara sekalian, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin kalian segera memproklamasikan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi bukankah ini terlalu dini untuk Indonesia merdeka? Kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika janji Jepang hanyalah janji manis? Apa kita harus menunggu janji tersebut? Ya, saya setuju. Kita akan melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bung, ini saja kita mengisi naskah proklamasi. Baiklah, saudara-saudaraku, apa yang sebaiknya saya isi di naskah ini? Bung, saya punya saran. Saran apa itu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, apalagi? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah, Sayuti. Silakan diketik. Baik, Bung. Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu, peristiwa tersebut disambut haru oleh pejuang bangsa Indonesia. Muncul perbedaan pendapat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh pemuda tidak setuju terhadap tokoh perjuang kemerdekaan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda termasuk Sultan Syahrir menganggap PPKI adalah bentukan Jepang, sehingga proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang.
Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Karena Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat, di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Sukarni dan para pemuda lainnya hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya." Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Upacara proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Jawa. Saat ini 10:10 waktu Indonesia Barat. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh Fatmawati, istri Soekarno. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Saitu Melik. Pelaksanaan upacara dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebar luasan berita proklamasi adalah kelompok Soekarni. Seluruh alat komunikasi dipergunakan, seperti pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh Jakarta. Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pres dan selebaran-selebaran kertas. Peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selebaran.